masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Masih dengan tema yang sama nih, kita membahas terkait dengan zakat. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah lebih mengenal lagi nih makna zakat, fungsinya dan juga tujuannya. Nah, di segmen selanjutnya nih Pak, atau di segmen ini nih Pak, kita akan berbincang tentang Baznas nih. Ya, Nah, Pak, selaku Wakil Ketua 1 dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten. Sebenarnya Pak, sebagai lembaga penyalur zakat nasional, bagaimana sih Pak peran Baznas ini diatur oleh pemerintah? ya. Oke, terima kasih. Jadi betul tadi disampaikan bahwa saya kebetulan diamanahi sebagai Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Banten bidang pengumpulan. Ya. Jadi karena memang di bidang itu saya harus mencoba berusaha membangun komunikasi dengan berbagai institusi dan berbagai para tokoh dan sebagainya, bagaimana membesarkan pengumpulan yang bisa kita dapatkan di Basnas Provinsi Banten. Secara yuridis formal bahwa Basnas itu memang berdiri ataupun menjadi sebagai sebuah lembaga resmi pemerintah non struktural, yaitu setelah ditetapkannya atau diundangkannya Undang-Undang Zakat ya, tahun 2000 nomor 23 tahun 2011 dan tahun 2011. Jadi sebelumnya memang ada undang-undang tahun kalau tidak salah 1998 atau 1908 ya, nomor 38 tahun 1998. Tapi itu belum menyeluruh dalam kaitan dengan tersentralisasi sebagaimana posisinya Basnas yang sekarang ini. Nah, Basnas ini strukturalnya yaitu ada, walaupun tidak bersifat struktural, tidak bersifat instruksional, dia adalah lembaga pemerintah yang kemudian kalau pimpinan pusat itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian untuk tingkat provinsi itu dilantik oleh gubernur, kabupaten kota itu dikukuhkan dan dilantik oleh Pak Bupati ataupun wali kota. Nah, dalam kaitan dengan proses penetapan pengurus itu sebenarnya tentu ada yang disebut dengan fit and proper test dengan syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Kemudian nanti pusat yang dari Basnas RI yang mewawancarai, yang mengidentifikasi siapa saja yang kira-kira bisa masuk dalam konteks kepengurusan itu, dan setelah itu kemudian diajukan kepada gubernur, pada presiden, gubernur ataupun bupati dan wali kota. Nah, jadi dari undang-undang itu memang Badan Amil Zakat Nasional diberikan kewenangan khusus untuk menangani zakat, atau disebut satu-satunya lembaga yang bisa menangani zakat, memberdayakan dan sebenarnya tentu mengelola sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang itu. Nah, bagaimana masyarakat kalau ingin juga mendirikan atau membantu, maka istilahnya masyarakat bisa membantu untuk membentuk lembaga amil zakat Sebagai penyalur sebagai pengumpul maupun penyalur, tapi yang menjadi pokoknya adalah Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga kehadiran lembaga amil zakat itu harus diawali dengan verifikasi ataupun identifikasi oleh Basnas yang kemudian nanti SK-nya dari Kementerian Agama. Nah, jadi di situ tadi disebut bagaimana sih kelembagaan Basnas itu. Jadi di Provinsi Banten setelah tadi proses verifikasi, proses penetapan dan sebagainya oleh gubernur, kita di sana ada yang disebut dengan pimpinan atau komisioner. Jadi pimpinan itu terdiri daripada 5, yaitu 1 ketua, kemudian wakil 1, wakil ketua 1, wakil ketua 2, ketua 3, ketua 4. Wakil ketua 1 yaitu bidang pengumpulan, wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pemberdayaan,
wakil ketua 3 menangani bidang pelaporan, keuangan dan pelaporan. Nah, sementara bidang 4, wakil ketua bidang 4 yaitu menangani administrasi, kemudian umum dan bisa jadi masuk dalamnya kerumah tanggaan dan SDM umum dan kerumah tanggaan. Nah, jadi itu. Nah, sementara dalam kaitan dengan hubungan kerja, kita lebih bersifat kolektif kolegial. Jadi keputusan itu harus betul-betul disesuaikan dengan keputusan yang didapatkan dalam rapat pimpinan. Nah, sehingga tidak lagi misalnya salah satu di antara pimpinan itu merepresentasikan dirinya, kecuali memang dia merupakan sebuah keputusan yang sudah kita ambil dalam konteks kebijakan yang diambil oleh bersama-sama. Jadi ingin saya tegaskan di sini, Badan Amil Zakat itu bukan LSM. Ya. Ini kadang-kadang masih terjadi ada semacam kesalahpahaman atau dianggap sebagai ormas. Ya, sehingga hubungan kemudian dengan pemerintah daerah dan sebagainya, karena mindset yang terbangun Basnas itu adalah sebagai LSM atau ormas, maka hubungan kita pun disamakan antara sesama baik dari pemerintah daerah kepada ormas. Padahal kalau dilihat kalau istilah sederhana, coba lihat capnya aja, cap Garuda gitu loh. Jadi Basnas itu punya cap Garuda. Artinya melambangkan tentang negara, itu perwajaan kenegaraan. Nah, sehingga ketika berbicara tentang interaksi dalam konteks kepentingan masyarakat, apalagi dalam konteks misalnya bagaimana membicarakan tentang kemiskinan, bagaimana membicarakan kesejahteraan, bagaimana membicarakan tentang angka pengangguran dengan berbagai dampak yang stunting dan sebagainya, kita berharap bahwa pemerintah itu menjadikan posisi Basnas sebagai partner. Ya, sebagai partner kerja, lebih spesifik dalam kaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat itu sendiri. Maka itulah kemudian tema tadi bahwa zakat dan juga keutamaan sosial umat Islam. Kekuatan sosial umat Islam, saya kira di sini menjadi penting bagaimana kolaborasi yang dibangun antara pemerintah daerah dengan Basnas sesuai dengan tingkatannya, yang fokus kepada membicarakan tentang persoalan-persoalan kesejahteraan sosial, tentang peningkatan angka kemiskinan atau penurunan angka kemiskinan, begitu juga penurunan pengangguran, dan bersama-sama untuk bekerja dalam kaitan dengan apa saja yang mempengaruhi terhadap posisi masyarakat yang kemudian berdampak terhadap kecerdasan, kemudian pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, kami Basnas sudah barang tentu, karena di Basnas itu ada 5 program. Ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kemanusiaan, kemudian yang keempat adalah advokasi dan dakwah, dan pendidikan sudah, kesehatan, kemudian advokasi dakwah, kemanusiaan dan genap tuh Pak. Nanti kita bisa cek lagi. Intinya banyak ya Pak, ternyata program yang memang dimiliki artinya Basnas. maksud saya dari beberapa program yang telah kita rancang sedemikian rupa, ini perlu mendapatkan kolaborasi ataupun kerjasama, terutama karena pemerintah daerah sama-sama dengan Basnas sebagai lembaga pemerintah. Nah, atas dasar itu maka kekuatan sosial umat ataupun masyarakat itu insya Allah akan bisa secara pelan tapi pasti kemudian akan bisa menemukan berbagai problem solving atau dari berbagai upaya untuk mencari memecahkan masalah, sehingga dengan kebersamaan pasti akan didapat sebuah jalan untuk mendapatkan kesejahteraan. Baik.
Wah Pak, mantap sekali nih ya yang kita bahas tadi terkait dengan Basnas, yang perlu digarisbawahi, Basnas sih bukan LSM ya Pak ya. Ini emang Rakada tuh biasanya kayak gitu. Justru Basnas ini merupakan perpanjangan tangan ya Pak ya dari pemerintah, bagaimana cara untuk mengelola salah satunya zakat demi kemaslahatan umat. Dan tentunya tadi pemirsa kita juga telah mendengar ada banyak sekali program, dan program-program entah itu pendidikan, kemudian ada advokasi dan yang lain-lainnya, dan itu tentu akan bermanfaat ya Pak ya untuk umat. Nah Pak, kita akan break sejenak lagi nih Pak. Kita akan kembali sesaat lagi, maka dari itu tetap bersama kami pemirsa di Bincang hari ini.